Yang kelima, yang kelima ini sekaligus yang keenam akan nanti dipaparkan oleh teman-teman baik dari Perpusip dan Kominfo, yaitu yang kelima, yaitu fitur utama, yaitu pengelolaan arsip secara digital, integrasi antar lembaga pemerintah, keamanan dan perlindungan dokumen, otomatisasi alur kerja kearsipan, pelacakan atau audit penggunaan arsip. Yang keenam ini adalah edukasi. Jadi cara penggunaan Sri Kandi itu bagaimana, sistem dimulai prosesnya, pencatatan bagaimana, penyimpanannya hingga pencarian arsip. Sehingga tujuan utamanya terciptanya pengelolaan arsip yang lebih efisien dan terintegrasi. Mungkin itu saja dari saya, dari penjelasan itu bahwa nanti ada template yang sudah dijelaskan oleh Mas Yudis, bahwa template-nya itu disesuaikan. Kalau yang kemarin yang Kominfo itu jelaskan, nah sekarang itu dijelaskan kembali biar katanya Pak Sekda di bawah atau masing-masing OPD itu sudah sebelum melaksanakan Sikandi secara umum itu harus lebih kuat sehingga bentuk template-nya jadi terus kemudian jenis huruf, besar huruf, kemudian tanda tangan itu sudah bisa dilaksanakan. Seperti itu. Kemudian penjelasan dari kami atau pembukaan dari kami. Selebihnya terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Yudis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Boy. Sambutannya seperti sambutan Wakil Menteri Pan-RB Pak Boy. Ya, santai Pak Boy. Ya, moga-moga jadi menteri beneran. Baik, Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita akan terus memantapkan dari aplikasi Sri Kandi ini. Jadi kenapa harus Kominfo juga jalan di Sri Kandi ini? Nanti kita akan jelaskan karena apa. Seperti yang Pak Boy sampaikan, Sri Kandi ini adalah ada 6 kementerian yang ada di besutan program Kemenpan RB ini, yang mana Kominfo itu lebih kepada dukungan infrastruktur dan juga pengadaan pusat data nasional. Jadi teman-teman bertanya sejauh mana Kominfo terhadap Sri Kandi. Sejauh bagaimana Sri Kandi tetap survive, di situ Kominfo pasti ada lebih kepada infrastruktur jaringan. Andri dalam hal ini adalah pemilik proses bisnis dan pengembangan aplikasi umum Sri Kandi ini, rekan-rekan sekalian. Kominfo sama seperti yang saya sampaikan tadi, Pan-RB ini adalah dukungan kebijakan dan pembina aplikasi Sri Kandi. Ada BSSN, Badan Siber dan Sandi Negara. Ini lebih kepada dukungan implementasi standar keamanan SPBE dan penerapan kriptografi pada aplikasi Sri Kandi. Sementara Kemendagri ini lebih kepada dukungan aplikasi Sri Kandi yang nantinya akan diterapkan di seluruh pemerintah kabupaten kota dan pemerintah provinsi di seluruh Indonesia, serta yang terakhir yakni Bappenas di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional lebih kepada dukungan aplikasi Sri Kandi yang nantinya akan diterapkan pada instansi pusat dan pemerintah daerah. Itu dari beberapa kebijakan ataupun aturan-aturan yang Sri Kandi ini mestinya sudah running sudah lama ya di Kabupaten Pamekasan. Namun ada beberapa hal yang mungkin kita masih belum siap terkait dengan regulasi itu, dan hari ini insya Allah Dinas Perpustakaan bersama dengan Kominfo sudah berikhtiar, insya Allah kick off Sri Kandi ini nanti di pertengahan Oktober atau di akhir Oktober. Bapak dan Ibu sekalian, saya selaku host di kegiatan webinar Zoom kali ini, nanti ketika teman-teman teknis kami, baik dari Dinas Kominfo ataupun juga dari Dinas Perpustakaan, selagi paparan silakan Bapak Ibu raise hand atau angkat tangan atau chat yang ada di aplikasi, kita akan sampaikan satu persatu. Dan nanti ada teman-teman dari kami, ada Ibu Frita, ada Mas Dwiki, ada Ibu Sam di Dinas Perpustakaan, ada Mas Sohib, serta teman-teman kami yang ada di belakang. Bapak dan Ibu sekalian,
sesuai surat yang kami kirim, kami butuh 2 orang tenaga kasubag ya Bu Sam ya, atau operator di eh, apa namanya di bagian administrasi. Karena apa? Ini berhubungan dengan surat keluar masuk dari proses masuk di aplikasi Srikandi. Tanpa banyak basa-basi lagi, Bapak Ibu sekalian, saya akan berikan seluas-luasnya ke teknis Kominfo dan eh, perpustakaan untuk bisa memaparkan. Saya persilakan dulu dari Mas Diki atau Ibu Sam. Bu Sam ya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, dan insya Allah kita akan terus mengawal proses Srikandi untuk bisa diterapkan di Pamekasan 100%, sehingga seperti kata Pak Boy tadi, kita akan mengurangi paperless dan mengurangi bagaimana kehilangan data yang ada selama ini kita hanya manual. Dan Srikandi hadir untuk bisa menjawab challenge itu. Bapak dan Ibu sekalian, silakan Ibu Sam atau Mas Diki untuk bisa memaparkan terkait aplikasi Srikandi di teman-teman kita yang ada di OPD. Silakan Bu Sam. Boleh saya nyapa teman saya, Mbak? Halo, Mas Yudis. Halo, Bilkis. Silakan, silakan. Agak keras bahasanya. Siap. Mbak Frit, Akses. monggo sini. Kamu geser. Iya, gantian. Teman Ibu Frit ya. Masuk. Mbak Frida di sini atau Mas Web di sini. Silakan. Siap. Lanjut. Izin Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sana kita Bapak. Izin perkenalkan diri Bapak Ibu. Nama saya Samsia. Saya arsiparis dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pamekasan. Saya di sini bertindak sebagai admin kabupaten. Kebetulan bareng sama Mas Diki di sini sama-sama sebagai admin kabupaten. Seperti itu. Untuk penjelasan dalam Zoom hari ini, sebenarnya tidak jauh beda dengan yang telah kita lakukan pada bulan April kemarin. Hanya saja yang beda dari pemaparan atau pertemuan kali ini, yaitu terkait penggunaan Perbub Tata Naskah Dinas, yang sekarang di mana kita harus menggunakan Permendagri sesuai dengan arahan dari Pak Sekda, yaitu Permendagri nomor 1 tahun 2023, seperti itu. Siap. Terkait kebijakan dan lain-lainnya sudah dijelaskan tadi sama Pak Kabid Kearsipan sama dengan Pak Yudis. Jadi untuk ini saya lewati ya Bapak Ibu ya. Oke. Saya langsung ke tentang kebijakan aplikasi Srikandi di Kabupaten Pamekasan. Untuk yang pertama yaitu terkait Tata Naskah Dinas. Tata Naskah Dinas yaitu nomor 20 tahun 2011 terkait Tata Naskah Dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Pamekasan, dan untuk perubahannya yaitu Perbub nomor 86 tahun 2021. Untuk acuan kita kali ini sebenarnya masih banyak juga digunakan untuk Perbub nomor 20 tahun 2011. Kenapa? Karena di Permendagri sendiri sudah ada acuannya atau dasarnya. Sehingga kita harus menggunakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oke. Siap. Saya langsung ke inti ya Bapak Ibu ya. Untuk aplikasi Srikandi sendiri, untuk aplikasi ini proses bisnisnya, yang pertama adalah admin nasional. Di mana admin nasional ini adalah yang berada di pusat. Untuk admin instansi seperti kita Kabupaten Pamekasan atau admin kabupaten ya, kita harus meminta akun ke admin nasional, baik akun live dan terkait dengan password dan username dari admin kabupaten sendiri. Sehingga kita bisa untuk mengimplementasikan aplikasi Srikandi di Kabupaten Pamekasan. Ini untuk admin nasional, yaitu terkait dengan manajemen pengguna, jabatan, grup jabatan, tipe pengguna, daftar pengguna, hak akses, dan sepertinya ini sama dengan admin
instansi atau admin kabupaten seperti itu. Dan di sini juga ada admin Satker. Admin Satker yaitu terkait master pengguna untuk jabatan pengguna dan daftar pengguna, yaitu akun yang sudah kita buat, yang sudah kita share untuk username dan passwordnya, yaitu untuk admin OPD, unit kearsipan, dan juga tata usaha, admin tata usaha. Di sini saya coba langsung praktekkan ya Bapak Ibu ya, terkait dengan admin Satker. Oke, siap. Kita sudah masuk ke ini, coba kita masuk ke admin disproposif ya Bu ya, yang bisa saya akses. Izin Ibu untuk Bapak Ibu, untuk admin atau akun sebaiknya untuk semua ASN itu dibuatkan akun Sri Kandi. Kenapa? Karena di sini semua ASN itu bertindak sebagai konseptor. Jadi alangkah baiknya untuk semua ASN itu dibuatkan akun Sri Kandinya. Contohnya, oke, saya buka di sini. Jadi saya contohkan punya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Ini untuk struktur bagannya, yaitu terdiri dari kepala dinas, administrator, dan tata usaha. Sedangkan yang ada di sekretariat, di sini kita masukkan untuk jabatan fungsional itu dimasukkan ke masing-masing bidang. Jadi ketika di dinas di perangkat daerah Bapak Ibu itu ada fungsional arsiparis, tapi ditempatkan di 2 bidang. Itu berarti mereka harus ada di bawah bidang tersebut. Seperti itu, Bu. Jadi mohon jangan dibuatkan kelompok jabatan fungsional itu tersendiri. Kenapa? Karena nanti ketika melakukan disposisi selaku kabid nanti akan bisa langsung seperti itu. Jadi tidak harus mencari di tujuan, bisa langsung ada daftarnya di sana. Contohnya saya ini untuk sekretariat sekretaris dinas. Oke, siap ya. Di sini ada peranata komputer, arsiparis, analis keuangan, pembuat gaji. Untuk ASN yang memiliki atau merangkap 2 jabatan, itu mohon dibuatkan 2 akun juga. Jadi contohnya seperti Ibu Alifah atau ini sebagai peranata komputer, dia juga sebagai petugas akuntansi. Jadi dimohon dibuatkan 2 akun biar tidak campur nanti Ibu ketika melakukan disposisi. Jadi sudah jelas nanti ya ketika ASN tersebut membuka akunnya dia di petugas akuntansi, oh berarti ini ada disposisi dari Ibu Sekretaris seperti itu. Masuk juga sama juga untuk yang di ini kepala kasubagnya. Oke, siap. Di sini ada pengolah data karena ranahnya memang kalau di Dinas Perpustakaan ini di bawahnya kasubag. Siap. Ini untuk di bidang sudah ada kepala bidang dan di bawah kepala bidang ini ada pustakawan. Seperti itu. Ini untuk jabatan fungsionalnya. Jadi ini sudah ada pustakawan ahli muda, mahir, ahli pertama, dan pengadministrasi perpustakaan. Ini stafnya ya, sudah masuk ke kepala bidangnya juga, pengelola pustaka, dan penyusun rencana kehumasan. Jadi untuk jabatan fungsional, itu alangkah baiknya kalau sudah ditetapkan
ini alangkah baiknya masuk ke bidang masing-masing. Sehingga untuk penentuan disposisi lebih cepat, seperti itu. Sama ya, ini juga untuk bidang kearsipan. Kita di ini sekretariat, ada arsiparis, kita tempatkan di sekretariat, ini ada, kita masukkan di sini. Dan ada juga memang di bidang kearsipan, seperti itu. Jadi ketika arsiparis, jabatan arsiparis itu ada arsiparis pertama muda, jadi mohon dibuatkan juga sesuai dengan jabatan mereka, seperti itu. Ini untuk struktur bagan di masing-masing OPD. Ya. Oke, siap. Kita kembali lagi ke ini untuk admin Satkar atau admin OPD. Untuk admin OPD ini bertugas juga selain mereka membuat akun untuk masing-masing user, untuk admin OPD ini bertindak juga sebagai ketika ada para pejabat mutasi. Jadi ketika ada para pejabat mutasi, diusahakan untuk nama pengguna di Srikandi itu diberi nama sesuai dengan jabatan. Jadi ketika pejabat tersebut mutasi, kita hanya merubah di profilnya, di datanya. Untuk nama pengguna itu tetap. Kenapa? Nanti arsipnya akan terrecord di situ, tetap tidak akan dibawa oleh ASN tersebut yang melakukan mutasi. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya adalah admin TU atau sekretaris. Untuk poin di admin TU atau sekretaris ini yaitu fokusnya di penomoran otomatis. Kenapa? Karena di semua admin ini hanya admin TU yang mempunyai wewenang untuk meriset penomoran otomatis di sini, yaitu sesuai dengan jenis naskah yang ada atau yang telah diinput oleh admin unit kearsipan. Untuk unit kearsipan sendiri ini, kenapa gini ya? Awalnya kita membuka untuk unit kearsipan untuk masing-masing OPD. Jadi kita bisa untuk upload maupun untuk download template. Tapi dalam secara apa ya, banyak yang tanya ini kenapa ketindih atau semacamnya. Jadi untuk admin unit kearsipan kita nonaktifkan sementara seperti itu. Atau mungkin bisa berlanjut, maksudnya terus kita nonaktifkan seperti itu. Kenapa? Karena di admin unit kearsipan template yang telah kita download atau yang telah kita input itu nanti akan rancu ini mana yang benar. Jadi memang untuk keseragaman, untuk template ini untuk admin unit kearsipan masing-masing OPD, jadi kita untuk nonaktifkan seperti itu. Dan untuk admin unit kearsipan 1 ini mereka bisa untuk mengupload template, jenis naskah dan sifat naskah, instruksi disposisi semuanya kita input di sini. Termasuk kita sudah melakukan injeksi klasifikasi berdasarkan dengan Perbup 98 tahun 2023 kita sudah meminta atau pengajuan injeksi ke Arsip Nasional Republik Indonesia. Dan untuk admin TU atau sekretaris kita langsung simulasi ya di admin TU atau sekretaris. Siap. Kita sudah masuk akun tata usaha Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pamekasan. Oke. Ini untuk akun TU dimohon sebelum melakukan atau aplikasi digunakan ini harus menyeting penomoran otomatis. Karena ini akan digunakan ketika konseptor melakukan registrasi naskah keluar. Ya, makasih. Mohon izin karena sekarang sudah sesuai dengan kita mengacu sudah sesuai dengan Permendagri nomor 1 tahun 2023.
Jadi untuk jenis naskah dinas kita jadikan 4 sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri seperti ini Bu ya. Oke, di sini ada dinas pengaturan, ada naskah dinas pengaturan, penetapan, penugasan dan kawan-kawannya. Oke, siap. Untuk naskah dinas pengaturan, untuk settingnya kita tambah siap. Untuk jenis naskahnya, insya Allah nanti saya akan share di grup Sri Kandi. Jadi kepada Bapak Ibu admin TU bisa menyesuaikan untuk jenis naskahnya. Untuk yang sekarang yang terbaru itu kami klasifikasikan, kami kelompokkan menjadi 4, yaitu naskah dinas pengaturan, naskah dinas khusus atau korespondensi atau penugasan. Nanti kita tambah naskah dinas, saya buka dulu, naskah dinas penetapan. Caranya yaitu kita klik tambah di sini untuk nomor mulai dari 1, reset nomornya, kita setting tahunan, jenis nomor, surat keluar. Siap. Untuk variabel kita tulis nama kode wilayah OPD masing-masing. Contohnya saya turut Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 318. Oke, ini untuk variabel. Jadi untuk variabel 1 kita masukkan kode wilayah masing-masing OPD. Jadi ketika kombinasinya yang pertama adalah kode klasifikasi. Oke, siap. Saya masuk ke sini dulu. Siap. Ini Bapak Ibu ya. Untuk pemberian nomornya itu ada 2 berdasarkan Perbuk Tata Naskah Dinas. Untuk naskah dinas yaitu klasifikasi naskah, nomor urut, kode wilayah, dan tahun. Dengan kombinasinya seperti ini. Jadi kombinasi ini kita terapkan yaitu K untuk kode klasifikasi, N untuk nomor urut, variabel 1 yaitu untuk kode wilayah masing-masing OPD, dan Y ini adalah untuk tahun. Years. Oke. Sekarang kita langsung simulasikan di sini. Oke. Siap. Jadi K untuk kode klasifikasi, N untuk nomor urut, variabel 1 untuk kode wilayah masing-masing OPD, dan di sini ada years untuk tahun. Siap. Kita pilih angka Romawi, kita tentukan jenis naskahnya. Kita simpan. Yes, ya. Ini sudah masuk untuk naskah dinas penetapan. Jadi untuk variabel, oke, penetapan. Oh, sorry. Siap. Jadi ini untuk di akun admin tata usaha seperti itu ya. Nanti kita masukkan sesuai dengan jenis naskah yang terbaru yaitu sesuai dengan Permendagri nomor 1 tahun 2023. Nanti kita share untuk jenis naskahnya di grup Sri Kandi seperti itu. Dan untuk selanjutnya yaitu admin user atau admin pengguna. Admin pengguna ini untuk semua ASN kita buatkan mulai dari kepala dinas sampai staf harus kita buatkan karena mereka bertindak sebagai konseptor. Jadi di akun pengguna ini kita bisa mengonsep surat, kita bisa kirim surat ke terlebih dahulu dengan kirimnya setelah diverifikator oleh pejabat verifikator.
setelah diverifikasi oleh pejabat verifikator dan ditandatangani oleh pejabat penanda tangan, yaitu kepala dinas. Untuk akun user, saya masuk ke akun saya sendiri. Sedang. Baca ya. Oke, siap. Siap. Ketika kita masuk ke akun user, ada langkah-langkah implementasi yang harus kita ikuti. Untuk yang pertama, yaitu pengaturan akun, yaitu yang terdiri dari pengaturan data pribadi, di mana data pribadi dapat disesuaikan dengan data pribadi Bapak Ibu sekalian. Ketika admin OPD telah membuatkan akun pada masing-masing ASN, dimohon kepada ASN untuk segera melakukan pengaturan akunnya, yaitu terkait NIP, data pribadi untuk masing-masing akun user seperti itu. Termasuk juga ubah kata sandi dan log aktivasi. Setelah kita sudah melakukan untuk pengaturan akun milik kita sendiri, langkah selanjutnya yaitu pengaturan naskah, di mana pengaturan naskah tersebut terdiri dari menentukan pejabat penandatangan, pejabat verifikator, menentukan tujuan naskah ke OPD mana dan tembusannya kepada siapa, seperti itu. Jadi ketika kita simulasikan di aplikasi Srikandi, siap. Untuk yang pertama adalah pejabat penanda tangan. Kita masuk ke master pengguna. Siap. Di sini ada penanda tangan. Kita klik di sini. Kita tambah baru. Siap. Kita tentukan siapa untuk pejabat penanda tangannya. Oke. Untuk pejabat penanda tangan ini sementara karena kita untuk TTE masih di eselon 2 ya. Ya, itu 3, siap. Jadi untuk pejabat penanda tangan sudah bisa dimasukkan apabila sudah memiliki TTE di sini. Setelah itu akan kita batal ya. Ketika saya simulasi, kita masukkan kepala bidang, Pak Hairul Anwar. Dan untuk tanda tangan, spesimen tanda tangan untuk Srikandi versi 3, ini sudah ada yang terbaru, yaitu kita bisa upload tanda tangan di sini. Dengan klik kolom barusan, kita cari tanda tangannya. Saja seperti ini, oke, siap. Tinggal kita atau di siap. Kita simpan di sini. Dan untuk nama Pak Hairul Anwar sebagai pejabat penanda tangan sudah masuk file untuk spesimen tanda tangannya sudah ada di sini, seperti itu. Jadi ini bisa kita gunakan ketika kita menyusun konsep surat keluar. Dan untuk yang selanjutnya adalah pejabat verifikator. Jadi semuanya sama ya Bapak Ibu ya tentang penambahan terkait pejabat ini verifikator, tujuan naskah dan tembusan. Untuk prosesnya sama. Mungkin dari Bapak Ibu sudah pernah melakukan ini karena untuk
di Kabupaten Pamekasan ini alhamdulillah sudah lumayan banyak yang sudah menggunakan aplikasi Srikandi seperti itu. Nah juga, jadi ketika di master pengguna untuk masing-masing user kita harus menentukan pejabat penandatangan, grup tujuan, verifikator tembusan dan grup tembusan juga seperti itu. Oke. Setelah melakukan pengaturan naskah, kita lanjut ke registrasi naskah keluar. Registrasi naskah keluar digunakan untuk membuat naskah atau membalas naskah masuk. Jadi masing-masing konseptor atau user yang sudah memiliki akun, mereka bisa untuk melakukan proses naskah keluar. Seperti itu. Oke. Untuk yang pertama adalah registrasi naskah keluar. Digunakan untuk membuat naskah atau membalas naskah masuk. Dengan alurnya, membuat draft surat oleh pelaksana yaitu oleh konseptor, akan diverifikasi oleh verifikator dan akan ditandatangani oleh pejabat penandatangan. Oke, simulasikan. Untuk sekarang saya tetap di akun saya sendiri sebagai user. Kita simulasi untuk naskah keluar. Kita pilih dikirim melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Untuk jenis naskah, kita pilih sesuai dengan naskah yang akan kita kirim. Oke. Pembinaan kearsipan, kita ambil nomor. Siap. Untuk jenis naskah, saya coba untuk simulasikan surat yang kemarin ya Bu ya, yang terkait untuk Zoom meeting implementasi Srikandi. Untuk yang terbaru terkait pengaturan tata naskah dinas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri PMDN nomor 1 tahun 2023, yaitu ada perubahan terkait kop naskah dinas. Di mana untuk kop naskah dinas sendiri, untuk yang sekarang kita lebih spesifik terkait kabupaten dan nama provinsi. Jadi kita masukkan semua di sini, termasuk juga kode pos. Dan ini untuk laman kita gunakan website masing-masing OPD. Dan untuk pos L ini adalah email masing-masing OPD. Dan memang kita sudah berkoordinasi dengan bagian organisasi terkait penggunaan kop naskah surat untuk sekretariat daerah. Ini ditentukan atau sesuai dengan Perbup atau sesuai dengan Permendagri nomor 1 tahun 2023, yaitu untuk lamannya kita menggunakan lamannya Setda seperti itu. Dan untuk pos L kita menggunakan masing-masing OPD pengirim naskah. Ya, untuk pos L-nya, untuk emailnya kita masukkan masing-masing OPD pengirim naskah. Dan memang untuk pengiriman naskah, contohnya seperti surat tugas, SPPD yang sering kita gunakan, dikirimnya melalui OPD pengirim. Kenapa? Karena kita nanti akan menentukan untuk nomor naskahnya di sini. Di sini nanti akan keluar sesuai dengan kode wilayah masing-masing OPD. Jadi akan ketahuan atau kelihatan, oh ini berarti dari Dinas A yang telah mengirimkan surat, seperti itu. Jadi walaupun nanti pejabat penandatangannya di sini adalah Pak Sekda, untuk verifikatornya kita sepakati di sini adalah Pak Asisten, seperti itu. Untuk
surat yang ditandatangani oleh Pak Sekda. Untuk pengirim, instansi pengirim tetap dari masing-masing OPD pengirim naskah. Jadi kita lanjutkan. Contohnya adalah surat seperti ini. Realnya saya langsung saja ya, biar tidak terlalu lama. Kita copy dari sini. Siap. Kita ambil naskahnya. Seperti biasa ya Bapak Ibu ya. Karena saya yakin sudah menggunakan atau sudah mengaplikasikan ini. Hanya saja mungkin ada beberapa OPD yang belum membuatkan akun untuk semua ASN. Terus di sini. Untuk formatnya, sekarang fitur yang terbaru yaitu ada PDF. Jadi ini sangat mempermudah bagi kita ketika kita melakukan TTE, naskah yang terkait dengan sertifikat. Jadi ketika kita menginput file naskah di sini, contohnya seperti lampiran, itu kan lampiran harus menggunakan tanda tangan, ada tanda tangan pengirim, pejabat pengirim seperti itu. Jadi untuk PDF ini sangat mengakomodir dari permasalahan-permasalahan atau permintaan yang ada di kabupaten maupun dari kementerian lembaga seperti itu. Diusahakan kalau terkait lampiran yang ada tanda tangannya, jangan di-upload di sini, di menu lampiran ini. Kenapa? Karena walaupun kita sudah men-setting parameter untuk pejabat penandatangan seperti ini tidak akan terbaca ketika kita menguploadnya di menu lampiran naskah. Jadi sebaiknya untuk naskah yang harus ada tanda tangan dari pejabat pengirim, dijadikan satu di surat di sini, file naskah utama. Jadi ketika kita ngupload di sini, walaupun bentuk DOCX, PDF, ini akan keluar TTE-nya. Tapi ketika kita melampirkan naskahnya di sini, tidak akan keluar untuk TTE-nya, seperti itu. Jadi kalau untuk lampiran naskah ini, mungkin bisa kalau berupa foto dan semacamnya yang tidak membutuhkan tanda tangan pejabat pengirim. Seperti itu. Oke, kita ke grup tujuan. Kita tentukan apakah grup tujuan internal atau eksternal. Saya coba ke sini dulu. Kita tentukan pejabat verifikatornya. Verifikator, ketika konseptornya dari staf atau pejabat fungsional, untuk verifikatornya bisa kita menggunakan kepala bidang, sekretaris, atau nanti teman relasi kita. Seperti itu. Jadi mereka bisa mengontrol di sini. Tapi alangkah lebih baiknya agar tidak ada terjadi proses pembatalan terhadap naskah yang telah kita kirim, lebih baik konsepnya kita manual dulu. Setelah itu fix, baru kita masukkan ke aplikasi Srikandi. Di sini meminimalisir penggunaan waktu yang banyak, jadi kurang efisiensi seperti itu. Ketika kita mengonsepnya langsung dari print out, itu lebih bagus untuk proses revisinya seperti itu. Oke, verifikatornya saya tambah juga di sini sekretaris. Untuk pejabat penandatangan, kita pilih kepala dinas. Untuk tipe tanda tangan, kita bisa pilih TTE atau TTD. Untuk TTE di sini, QR kode atau ini tanda tangan. Ketika kita menggunakan tanda tangan secara manual, ketika ini nanti di print out, ini harus diupload juga. Seperti itu. Dalam artian gini, ketika sudah di print out, kita tanda tangan manual, nanti kita upload lagi.
untuk surat yang sudah ditandatangan seperti itu. Kita pilih tipe tanda tangannya di sini. Siap, kita simpan. Ulang. Oke, siap. Data berhasil di input. Oke, siap. Kita coba di sini, kita lihat hasil surat yang telah kita konsep. Siap. Ini Bapak Ibu ya. Nah, sesuai dengan Permendagri 1 tahun 2023, untuk tata letak tujuan naskah akan dikirim itu ada di kiri semua. Jadi ada di rata kiri, termasuk juga nanti untuk TTE-nya. Jadi untuk TTE kalau sebelumnya ada di tengah, sekarang settingnya adalah rata kiri semua. Rata kiri. Untuk penentuan atau menggunakan TTE rata kiri, nanti settingnya, oke, di sini kita mepetkan dulu ke rata kiri semua. Oke. Kita kasih spasi 5 spasi. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi TTE ini sudah ketika proses TTE selesai, hasilnya akan lurus seperti ini. Jadi kita tidak perlu bingung lagi, oh kurang ke sini. Karena kenapa? Ketika kita membuat konsep surat baru yang belum pernah kita pakai, mesti kita akan kebingungan terkait peletakan TTE ini setelah kita konsep, setelah kita kirim, seperti itu. Jadi untuk memudahkan, kita menggunakan sudah apa ya, sudah melakukan percobaan beberapa kali dan memang sudah ditentukan kita mepet kiri ke sini untuk spesimen parameter tanda tangan dan kita kasih spasi 5 spasi. Untuk penentuan jarak atas bawah TTE kita menggunakan 2 kali enter. Siap. Dengan jarak 1,15. Ini lebih siap. Nah, untuk memperindah tempat TTE tersebut. Oke, sama ya. Jadi ini 2, 1, 2, terus TTE sendiri, parameter TTE, terus di bawahnya 2 enter lagi, 1, 2. Jadi ini akan rapi. Setelah naskah kita lihat di print preview sini, oh bagus. Setelah itu kita kirim konsepnya. Yes. Siap, berhasil. Oke, tugas konseptor di sini sudah selesai. Sekarang kita masuk ke pejabat verifikatornya. Untuk penggunaan nama pengguna bagi para pejabat struktural, diusahakan menggunakan nama jabatannya. Seperti yang saya jelaskan tadi di awal, kenapa? Karena ketika pejabat tersebut mutasi, ini akan digantikan oleh pejabat yang akan menempati yang baru. Jadi di menu di akun pengguna untuk pejabat struktural, nanti tinggal langsung edit profilnya seperti itu. Jadi untuk naskah yang sudah tercipta dari awal penggunaan Sri Kandi itu akan terrecord di situ. Saya masuk ke akun pejabat verifikator.
Siap. Ketika masuk ke pejabat verifikator, masuk ke naskah keluar, yaitu langsung ke verifikasi naskah. Oke, siap. Oke, ini ya. Kamis 10 Oktober pukul 9.07 kita buka. Oke, siap. Kita lihat dulu naskahnya, kita baca. Siap. Kalau memang sudah sesuai, langsung kita verifikator. Ada di menu daftar verifikator. Ini untuk pejabat verifikator biasanya apa ya? Middle. Ya. Oke, kita buka di sini. Karena pejabat verifikatornya kita kasih dua, dan yang kita setting pertama adalah kepala bidang kearsipan. Jadi kepala bidang kearsipan dulu yang harus memverifikasi. Apabila dari pejabat kepala bidang ini belum melakukan verifikasi, secara otomatis untuk sekretaris dinas tidak bisa untuk melakukan itu, tidak muncul. Jadi kita klik tanda di sini, kita setuju. Kalau kita setuju, kita tulis setuju. Kalau kita tolak, kita kasih catatannya apa. Seperti itu. Untuk simulasi kali ini kita beri setuju dulu, nanti kita tolak di pejabat penandatangan. Oke, siap. Berhasil. Telah disetujui statusnya. Dan untuk proses naskah masuk dan naskah keluar itu bisa dikontrol di admin TU. Di admin TU kita akan mengetahui surat tersebut dari mana, siapa konseptornya, untuk naskah keluar, siapa konseptornya, verifikasinya siapa, sudah diverifikasi atau belum, sudah ditandatangani atau belum. Jadi memang di sini untuk pejabat, untuk akun tata usaha, yang pegang akun tata usaha ini diusahakan memang yang berkompeten di aplikasi ini dan di bagian persuratan. Karena tugasnya nanti memberitahu kepada pejabat verifikator agar naskah tersebut cepat atau selesai dikirim seperti itu. Jadi harus ada koordinasi di situ. Setelah itu, karena pejabat verifikatornya ada dua, yang kedua adalah sekretaris dinas, jadi kita harus masuk ke akun sekretaris dinas. Untuk penentuan pejabat verifikator ini ditetapkan oleh masing-masing OPD, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau memang dari contohnya seperti saya, ketika jadi konseptor, saya akan print out hasil print out dari surat yang akan kita kirim. Saya sediakan ke Kabid seperti itu. Jadi kalau memang Kabid sudah mengetahui, oke, langsung verif ke Ibu Sekretaris. Jadi untuk penentuan pejabat verifikator kita langsung ke Sekretaris Dinas seperti itu. Jadi fleksibel Ibu. Yang penting pejabat atasan kita mengetahui. Jangan sampai ketika ada surat kita ngusip naskah keluar atau naskah yang telah kita terima dan itu harus disposisi ke kita, pejabat atasan kita tidak mengetahui seperti itu. Oke, kita masuk ke naskah keluar karena yang dikonsep barusan adalah naskah keluar. Kita masuk ke verifikasi naskah keluar. Itu sebagai konseptor. Jadi Ibu Sekretaris menerima juga untuk surat atau naskah keluar yang harus diverifikator oleh Ibu Sekretaris. Untuk terlebih dahulu kita baca dulu isi suratnya. Oke, siap. Kalau dirasa tidak ada yang perlu diperbaiki, kita langsung lakukan verifikator. Sama prosesnya, yaitu di daftar verifikator. Oke, siap. Ini di akun sekretaris bisa memantau juga. Oh, berarti untuk verifikatornya sudah disetting 2 nama pejabat seperti itu. Setelah itu, kita lakukan verifikasi di sini. Oke, kita setuju. Simpan.
Ini untuk pejabat verifikator yang kedua. Setelah pejabat verifikator sudah memverifikasi untuk naskah keluar yang telah kita konsep, kita masuk ke penandatangan, akun penandatangan, yaitu kepala dinas. Siap. Karena naskah keluar, jadi kita langsung ke naskah keluar. Kita sebagai Kadi sebagai pejabat penanda tangan. Jadi langsung masuk ke tanda tangan naskah. Oke, siap. Ini ada hari Kamis tanggal 10 Oktober. Hal implementasi Sri Kandi ke semua OPD. Kita buka di sini. Klik tanda mata. Kita lihat dulu untuk konsep suratnya. Ya. Setelah dari pejabat penanda tangan, ketika ada revisi, oke, siap. Kurang jelas nih atau seperti apa, kita langsung ke daftar penanda tangan. Karena memang posisinya sebagai pejabat penanda tangan. Kita klik penanda tangan. Oke, kita klik ini karena kita simulasinya untuk menolak naskah. Jadi kita pilih tolak dengan catatan perbaiki jadwal. Siap. Kita kirim. Siap. Untuk konsep naskah, statusnya ditolak oleh pejabat penanda tangan. Sini. Setelah kita melakukan tolak naskah, kita di sini ada pilihan lagi. Jadi ketika kita melakukan atau pejabat penanda tangan melakukan tolak naskah, itu bukan berarti tugasnya sudah selesai. Seperti itu. Karena kenapa? Karena kalau ini ditolak, itu tidak akan nyampe lagi apakah itu ke verifikator atau ke konseptor untuk suratnya. Jadi untuk pejabat penanda tangan harus melakukan tindakan teruskan. Teruskannya ke siapa? Ke konseptor, berarti sebagai orang yang telah mengonsep dari awal, atau ke pejabat verifikator, yaitu yang telah kita pilih, kepala bidang dan sekretaris, atau ke pejabat penanda tangan. Maksudnya di sini yaitu Pak Kadis selaku pejabat penanda tangan melakukan pembaruan naskahnya sendiri agar lebih cepat atau gimana bisa. Tapi kita di sini mensimulasikannya. Kenapa? Karena kalau dari pejabat penanda tangan ini simulasinya akan cepat, Ibu. Maksudnya tidak melalui dua tahapan ini. Jadi kita menggunakan kembalikan naskahnya ke konseptor. Oke, siap. Teruskan. Karena proses ditolak diteruskannya ke konseptor, jadi kita harus membuka akun konseptornya lagi, yaitu melakukan perbaikan. Sudah. Oke, siap. Kita keluar. Kita masuk ke akun konseptor. Oh, oke, siap. Kita sudah masuk ke akun konseptor. Kita lihat naskahnya di naskah masuk. Log naskah keluar. Oke, siap. Oke.
Ini sudah ada pemberitahuan ya terkait status verifikator sudah menyetujui, tetapi di sini status penandatangan ditolak. Jadi kita masuk ke menu edit. Oke. Kita perbarui naskah sesuai catatan yang telah diberikan oleh pejabat penandatangan selaku yang telah menolak naskah yang telah kita buat seperti itu. Kita coba masuk lagi di sini. Anggap kita sudah melakukan revisi sesuai dengan arahan dari pejabat penandatangan. Kita melakukan proses kirim lagi, yaitu kita ambil lagi yang sudah kita edit. Oke, open. Yes. Kita lakukan perbarui naskah. Karena walaupun kita sudah melakukan mengambil atau mengupload naskah yang sudah kita perbarui, tetapi kita tidak mengklik perbarui naskah, itu tetap naskah yang lama yang akan muncul, yang akan terkirim seperti itu. Jadi kita klik perbarui naskah. Oke, berhasil. Setelah itu selesai diperbaiki. Jadi ketika kita melakukan tolak naskah atau perbarui naskah, kita langsung ke scroll ke atas lagi, karena di situ akan ada tindakan lagi seperti itu. Kita selesai diperbarui. Oke, siap. Karena yang menolak dari akun penandatangan dan pejabat verifikator sudah melakukan verifikasi, jadi di sini untuk pejabat verifikator tidak perlu lagi melakukan verifikasi. Karena ini sudah ranahnya antara pejabat penandatangan dengan konseptor. Jadi untuk status verifikator tidak perlu melakukan verifikasi lagi. Kecuali ketika dari pejabat penandatangan untuk meneruskan naskah yang telah ditolak diteruskan ke pejabat verifikator, berarti di sini pejabat verifikator yang akan melakukan perbaikan. Oke, di sini sudah tidak ada tombol untuk edit lagi karena untuk naskah sudah diperbarui, sudah dikirim. Jadi karena untuk verifikator sudah melakukan verifikasi, kita langsung ke status penandatangan, yaitu ke pejabat penandatangan. Kita masuk lagi ke akun kepala dinas selaku pejabat penandatangan. Siap, kita masuk ke akun penandatangan. Kita masuk ke naskah keluar, tanda tangan naskah. Oke, siap. Kita lihat lagi suratnya apakah sudah dilakukan perbaikan atau belum. Oke. Setelah pejabat penandatangan sudah melakukan koreksi di sini, oke. Ketika suratnya atau naskahnya sudah benar, tidak perlu untuk perbaikan, karena statusnya sebagai pejabat penandatangan, maka masuk ke daftar penandatangan. Oke, ini dia naskahnya. Sesuai dengan catatan perbaiki jadwal dan statusnya diperbaiki, kita masuk ke pensil. Oke, ini kita setuju ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk ini kita melakukan setuju. Oke, kita kirim. Setelah naskah sudah disetujui oleh pejabat penandatangan, di sini kita harus ambil nomor naskah. Karena untuk yang awal konsepnya, naskahnya di sini belum ada nomor urut. Oke,
ini masih X. Dan untuk memunculkan nomor urut ini setelah proses tanda tangan dari pejabat penanda tangan. Jadi setelah melakukan setuju oleh pejabat penanda tangan, kita ambil nomor. Ini dilakukan oleh pejabat penanda tangan. Oke, setelah nomor ada, oke, kita masukkan kepras untuk pejabat penanda tangan. Oke, tanda tangani. Ketika yang pejabat penanda tangan memberikan tanggung jawab terhadap naskah yang harus ditandatangani oleh pejabat penanda tangan demi kelancaran untuk proses kirim surat lebih cepat, alangkah baiknya nanti ketika surat tersebut kita baca, kita kirim ke pejabat penanda tangan. Jadi ketika pejabat penanda tangan um, sudah oke, kita langsung proses kirim sesuai dengan arahan dari pejabat penanda tangan. Oke, di sini sudah setuju. Dan di sini kita lihat lini masanya atau historinya. Oke. Ini sudah ditandatangani. Oke, sudah ditandatangani dan sudah dikirim oleh pejabat penanda tangan. Itu adalah proses naskah keluar, pengurusan naskah keluar di aplikasi Srikandi. Ya. Ini untuk menu ini. Registrasi naskah keluar, yaitu dari konseptor, membuat konsep surat, dikirim untuk diverifikasi oleh pejabat verifikator, dan yang terakhir adalah ditandatangani oleh pejabat penanda tangan. Jadi untuk registrasi naskah keluar sudah selesai. Dan untuk selanjutnya, yaitu adalah registrasi naskah masuk. Di mana registrasi naskah masuk ini dilakukan ketika kita mendapatkan surat secara konvensional. Jadi ketika kita menerima surat dari OPD atau instansi manapun yang tidak menggunakan aplikasi Srikandi, jadi untuk pengurusan atau alur untuk pengurusan naskah masuknya adalah seperti ini. Kita buka dari akun tata usaha. Karena yang menerima surat itu kan tata usaha. Jadi proses untuk surat masuk tidak bisa ke semua akun. Jadi memang dikhususkan ke akun tata usaha kita seperti itu. Kita buka akun tata usaha. Langsung. Siap. Kita sudah masuk ke akun tata usaha. Kita di sini untuk proses naskah masuk surat yang kita terima secara konvensional. Itu masuk naskah masuk, registrasi naskah masuk. Kita simulasikan untuk suratnya. Ini untuk surat masuk. Kita mendapatkan
surat dari Arsip Nasional Republik Indonesia secara konvensional. Jadi untuk langkah pertama, kita masuk ke akun tata usaha. Untuk jenis suratnya, untuk suratnya kita harus scan terlebih dahulu. Kenapa? Karena akan kita upload di sini. Untuk langkah pertama yaitu karena pengirimnya dari Arsip Nasional. Siap. Ini Deputi Bidang Tata Kelola Kearsipan Nasional. Kita tulis untuk nama pengirimnya. Desi Pratiwi. Kita input di sini. Untuk jabatan pengirim, Deputi Bidang Tata Kelola. Instansi pengirim. Kita input sesuai surat. Masuk. Oke. Jenis naskah. Khusus korespondensi. Untuk sifat naskah, kita lihat surat biasa. Jadi disesuaikan dengan suratnya ya Bapak Ibu ya. Kita taruh biasa. Untuk nomor naskah, kita masukkan tanggal naskah 5 Juli. Tanggal diterima, anggap terimanya tanggal 8. Siap. Kita isi halnya. Ini tanggal sekian, tanggal dokter. Oke, kita isi. Pada tanggal ini 24 sampai 25 di Atria Hotel Malang. Ini. Kita ambil naskahnya. Setelah filenya terupload di sini, grup tujuannya yaitu ke kepala dinas. Tujuannya. Oke. Siap. Untuk tujuan naskahnya, untuk tujuan naskah utama, kita pilih kepala dinas. Oke, kita simpan. Untuk naskah yang telah kita input, ini sudah masuk. Dengan status
Belum dikirim. Oke, setelah semuanya sudah oke, kita lihat. Oke, kita kembali ke log naskah lagi. Untuk naskah barusan yang telah diinput oleh admin tata usaha itu statusnya belum dikirim ke kepala dinas. Kita lanjut ke proses kirim. Oke. Kita pastikan dulu untuk surat yang telah kita upload benar apa enggak. Setelah benar, kita kirim ke Kadis. Oke, ya kirim. Dan proses untuk surat masuk itu sudah selesai karena sudah diterima oleh kepala dinas. Untuk langkah selanjutnya, ketika surat itu sudah terkirim ke kepala dinas membaca atau melakukan disposisi ke bawahan sesuai dengan isi surat. Jadi kita masuk ke akun kepala dinas. Jadi untuk semua surat, ketika baik ya Sri Kandi ataupun tidak, itu masuknya ke kepala dinas. Jadi kita masuk ke akun kepala dinas. Oke, siap. Kita sudah masuk ke akun kepala dinas. Karena surat barusan sifatnya naskah masuk, jadi kita masuk ke naskah masuk. Oke, daftar. Ternyata ada surat masuk. Ketika Kadis membuka akun Sri Kandinya, ada surat masuk. Status tindak lanjutnya belum. Jadi kita buka di sini, ini sebagai kepala dinas ya. Kita buka di sini, kita lihat, kita baca untuk suratnya. Setelah kepala dinas mengetahui untuk bimbingan teknis ini masuk ke bidang kearsipan, jadi untuk proses tindak lanjut dari kepala dinas mendisposisikan surat tersebut karena surat tersebut bersifat acara, kegiatan yang harus dihadiri. Jadi surat tersebut langsung disposisi seperti itu. Oke, kita klik disposisi. Kita cari untuk nama Kabid Kearsipan. Oke, kita klik di sini tujuan disposisi. Kita tentukan untuk instruksi disposisinya. Tindak lanjuti. Siap. Ketika ada tambahan di sini, kita tulis tambahan. Mengikut sertakan oke. Kita simpan. Oke, siap. Berhasil. Oke. Kita lihat lagi. Untuk instruksi terhadap surat tersebut, tindak lanjuti, ada instruksi tambahan mengikut sertakan staf, tanggal disposisi sekian, dan lampirannya tidak ada. Oke. Jadi dari kepala dinas sudah selesai untuk melakukan disposisi. Sekarang karena disposisinya ke kepala bidang kearsipan, jadi kita harus buka lagi untuk akun kepala bidang kearsipan. Jadi memang kita ketika Sri Kandi ini seperti minum obat ya, sehari 3 kali. Jadi kita harus mantau terus. Kecuali kita mendapatkan pemberitahuan dari yang pegang akun tata usaha.
kalau ada surat masuk, ada disposisi dan semacamnya seperti itu kepada pejabat yang bersangkutan. Jadi kita masuk ke akun kepala bidang selaku penerima disposisi. Banyak ini. Oke, kita sudah masuk ke akun kepala bidang kearsipan. Karena barusan naskah masuk, jadi kita langsung masuk ke naskah masuk dan disposisi. Karena sifatnya disposisi, kita langsung masuk ke disposisi. Oke, setelah itu kita lihat untuk surat yang telah didisposisi oleh kepala dinas, yaitu uraian informasinya, tanggal, dan instruksi dari kepala dinas. Kita buka untuk isi suratnya. Siap, kita baca dulu suratnya. Setelah kita membaca surat, karena instruksi tambahan dari kepala dinas mengikut sertakan staf, jadi di sini kepala bidang kearsipan bisa melakukan untuk disposisi lagi ke bawahannya. Di sini makanya gunanya ketika kita dari akun admin OPD melakukan setting untuk pejabat, untuk user atau akun pengguna, di mana untuk staf, semua staf dan untuk pejabat fungsional yang berada di masing-masing bidang itu langsung dimasukkan di bawahnya kepala bidang kearsipan atau kepala kabitnya. Langsung dimasukkan ke bawah kasubagnya. Kenapa? Karena ketika proses melakukan tindak lanjut disposisi dari atasan oleh kepala bidang, di sini akan mempermudah. Oke, kita coba tindak lanjut disposisi. Nah, ini akan tampil di sini. Jadi kita tidak usah mengetik lagi untuk tujuan lainnya, untuk namanya siapa, sudah tersimpan di sini. Ini sesuai dengan yang telah disusun oleh pejabat, oleh admin OPD. Nah, kita pilih salah satu instruksinya. Hadiri atau wakili. Oke. Tidak ada instruksi tambahan, langsung kita simpan. Oke, siap. Proses disposisi dari kepala bidang ke pejabat fungsional sudah selesai dilaksanakan. Sekarang, karena untuk disposisinya ke pejabat fungsional, kita buka akun pejabat fungsional tersebut. Oke, ya. Kita sudah masuk ke disposisi dari kepala bidang, yaitu atas nama Bapak Museki Rianto. Kita lihat di sini. Karena itu berupa disposisi, jadi masuknya ke naskah masuk. Statusnya disposisi, jadi kita buka juga di disposisi. Oke, siap, oke. Ada surat masuk, instruksinya dari kepala bidang, hadiri atau wakili. Sekarang kita baca dulu untuk suratnya.
Setelah kita baca, oke, sudah paham? Oke. Karena ini sifatnya sudah mentok di bawah ya, tidak ada disposisi lagi. Jadi kita lakukan penyelesaian disposisi. Di sini kita isi. Siap. Simpan. Oke, siap. Kenapa masih ada notif seperti ini? Apakah Anda yakin ini untuk menyelesaikan disposisi ini? Karena ketika kita melakukan tindakan penyelesaian disposisi di pada sekdis atau kabit, jadi kita tidak bisa untuk membuka disposisi itu lagi. Pokoknya gini, ketika kita ke disposisi A, tapi kita sudah untuk mengakhiri disposisi tersebut, jadi kita tidak bisa untuk menambah disposisi ke B lagi. Jadi diusahakan kalau memang masih ragu atau belum pasti, di pejabat verifikator atau pejabat kepala dinas atau kadis, sekdis dan semacamnya, itu diusahakan jangan akhiri disposisi dulu. Oke, kita tulis ya. Jadi status untuk naskah disposisi sudah dibaca, sudah ditindaklanjuti. Jadi untuk naskah disposisi sudah berhenti di sini. Tapi untuk lembar disposisi ini bisa kita cetak melalui akun tata usaha. Jadi memang tata usaha ini sebagai controlling untuk semua jenis naskah masuk dan naskah keluar yang ada di masing-masing OPD. Jadi kita masuk lagi ke akun tata usaha. Oke. Oh, sorry. Nah, di sini perannya tata usaha untuk proses naskah masuk. Siap. Untuk log naskah masuk. Oke. Ini terhadap surat yang telah didisposisi oleh kepala dinas. Jadi untuk tata usaha bisa mantau di sini, yaitu terkait surat ini, kepada siapa, instruksi dari Pak Kadis untuk tindak lanjuti, dan instruksi tambahannya mengikut sertakan staf. Setelah itu kita lihat dulu apabila kita ingin untuk mencetak disposisi tersebut. Gak apa-apa. Jam berapa, Mbak? Kita pastikan dulu untuk suratnya. Kita langsung di menu tindak lanjut. Ini tindak lanjut untuk admin tata usaha. Oke. Nah, kayak di sini, ini ada gambar file PDF. Siap. Ini Bapak Ibu klik seperti ini. Ini untuk mencetak lembar disposisi. Jadi nanti ketika kita menyimpan surat, diusahakan untuk terhadap surat masuk dan surat keluar bagi pejabat, bagi admin tata usaha, alangkah baiknya dan memang harus sih sebenarnya itu untuk menyimpan semua naskahnya di satu folder. Jadi nanti kita buatkan untuk naskah masuk tahun 2024, kita masukkan juga nanti kita buat di sini naskah masuk naskah keluar 2024. Jadi semua surat yang terdeteksi atau yang ada di aplikasi wajib untuk disimpan filenya seperti itu. Termasuk nanti kita jadikan satu dengan lembar disposisi untuk naskah masuknya. Oke, kita klik di sini untuk mencetak lembar disposisi. Tapi ketika lembar disposisi dari akun tata usaha tidak men-setting kop surat, kop surat ada di menu tata naskah dinas, di kop surat, di sebelah sini,
Ketika akun tata usaha tidak men-setting untuk surat ini, untuk kopnya, jadi ketika download surat itu tidak ada kopnya. Jadi memang nanti di tata usaha selain sebagai penomoran otomatis, di sini juga harus menginput untuk kop surat. Ini masih Perbup yang lama ya, ini masih belum sesuai dengan Permendagri 1 tahun 2023. Belum kita ubah. Jadi caranya pilih gambar, kita pilih gambar setelah kita lakukan atau format ini PNG dan JPG. Kita masukkan ke sini. Jadi ketika kita mendownload disposisi, lembar disposisi akan keluar kop suratnya. Tapi ketika ini belum kita upload, lembar disposisinya tidak akan keluar kop. Seperti itu. Kita balik lagi ke log disposisi untuk download lembar disposisi. Oke, siap. Ini kita buka. Ke tindak lanjut. Oke, kita download. Print. Apabila ada mutasi, itu bukan pejabat, bukan kepala dinas, sekretaris, ataupun kepala bidang dan kasubag, untuk mengubah akun tersebut atau mengaktifkan ke tempat OPD tersebut, ASN tersebut mutasi, itu harus melalui admin kabupaten. Gitu. Karena dia sudah membawa dirinya sendiri, nama dan beserta semua pekerjaannya ke yang baru, seperti itu. Tapi apabila yang mutasi itu para pejabat struktural, maksudnya bisa diubah atau disetting dari admin OPD masing-masing untuk mengubah profil dan semacamnya. Kenapa? Sampai ini pertanyaan. Gak apa selesaikan. Surat masuk ya? Masuk. Selesai, Mbak. Udah selesai. Sudah selesai. Saya tambah. Ini sambil menunggu untuk download proses lembar disposisi. Ada beberapa hal atau poin. Oke. Ini kita sudah di tahap ini ya, disposisi surat masuk. Terkait Permendagri nomor 1 tahun 2023. Untuk penggunaan kertas, saya share di sini. Untuk penggunaan kertas, dari awal ya, untuk kop naskah dinas, untuk melakukan upload naskah dinas di akun tata usaha, ini dengan ketentuannya horizontal 589, vertikalnya 92. Jadi kita setting. Ya, siap. Untuk naskah dinas, untuk kopnya, yaitu apabila naskah dinas tersebut berbentuk pengaturan dan penetapan seperti Perda, Perbup, SK penetapan, ini lambang negara kuning, ukuran 2,5, menggunakan font hurufnya Bookman Old Style, ukuran 12. Apabila naskah tersebut naskah dinas yang ditandatangani oleh perangkat daerah, itu logo daerahnya sekarang berwarna. Kalau sesuai dengan Perbup 98 tahun 2000 untuk Perbup 86 tahun 2021 terkait tata naskah dinas, itu logo daerahnya masih berwarna hitam putih. Tapi karena kita sekarang mengacunya sesuai arahan dari Pak Sekda, mengarahnya ke PMDN atau Permendagri nomor 1 tahun 2023, jadi untuk menyesuaikan logo daerahnya sekarang berwarna. Dan hurufnya untuk huruf kop Arial 3:4. 3:4 di sini untuk kop. Oke, untuk ini 3:4. Untuk pemerintah Kabupaten Pamekasan sudah ditetapkan ukuran 14, Arial 14. Untuk sekretariat daerah, untuk nama OPD
itu areal 18. Dengan catatan ini di bold. Sudah ada ketentuannya di sini. Sudah saya rangkum. Oke. Bold. Itu. Dengan naskah areal 12. Kalau yang perbub sebelumnya, perbub tata naskah dinas tahun 2021 itu menggunakan tahuma 12. Karena ini mengacu ke Permendagri 1 2023, jadi untuk hurufnya yaitu areal. Areal 12. Dan untuk penggunaan kertas, kalau di Perbub tahun 2000 Tata Naskah Dinas tahun 2021, ya, Perbub Tata Naskah Dinas Perubahan dari tahun 2011 ke tahun 2021, untuk penggunaan kertas naskah dinas korespondensi itu menggunakan folio atau F4. Tapi untuk Permendagri, sesuai Permendagri, kita sekarang menggunakan ukuran A4 untuk semua jenis naskah dinas. Untuk gramatur 70 gram ini paling sedikit ya, kecuali pada lembar daerah mungkin lebih khusus lagi. Dan untuk ruang tepinya, oke, ruang tepi batas atas sudah ada ketentuannya 2 cm, bawah 2,5, kanan 2, dan ruang tepi kiri 3 cm. Oke, dan untuk penomoran disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Permendagri. Ini sudah tercantum di Permendagri 1 tahun 2023. Untuk penomoran ini sesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kita tetap mengacu ke Perbub Tata Naskah Dinas tahun 2021, yaitu di mana untuk cara pemberian nomor dibedakan sebagai berikut. Untuk jenis naskah dinas berbentuk produk hukum, yaitu yang sifatnya naskah dinas pengaturan dan penetapan, itu formatnya adalah nomor, sini nomornya, dan tahun. Untuk variabel penggunaannya, parameternya seperti ini. Jadi ketika kita setting di penomoran oleh akun tata usaha, settingnya seperti ini. Untuk variabel 1, kita tulis nomor. Untuk N, ini untuk nomor urut. Variabel 2, kita tulis tahun, dan di sini adalah tahunnya. Seperti itu. Jadi untuk variabel ini, variabel kita tulis untuk nomor dan tahun. Seperti itu. Dan yang kedua adalah naskah dinas berbentuk surat, korespondensi, naskah dinas penugasan, dan naskah dinas khusus. Itu tetap mengacu ke penomorannya, klasifikasi masalah, nomor urut, kode wilayah, dan tahun. Di mana untuk parameter penomorannya yaitu ini K klasifikasi, N nomor urut, variabel 1 seperti yang kita simulasikan. Ini kita isi kode wilayah masing-masing OPD, dan ini adalah menunjukkan tahun. Dan untuk penulisan rata kiri semua. Untuk nama jabatan, di sini yang menarik juga untuk nama jabatan. Ini sesuai hasil koordinasi dengan bagian organisasi. Untuk nama jabatan sekarang cukup ditulis kepala atau sekretaris daerah seperti itu. Jadi untuk spesimen, untuk parameter nama jabatan di sini kita hilangkan. Jadi untuk ini kita hilangkan, kita tulis sesuai dengan pejabat penanda tangan. Jadi kepala, koma. Atau sekretaris daerah, koma. Jadi untuk parameter pejabat penanda tangan kita hilangkan. Oke, kita lanjut lagi ke posisi spesimen TTE. Rata kiri kita kasih spasi 5. Agar TTE-nya nanti lurus rata kiri semua. Dan untuk pangkat golongan, sekarang disertakan juga dengan pembina utama boda garing untuk golongannya. Kalau sebelumnya ini tidak ada. Jadi untuk sekarang sesuai dengan Permendagri 1 tahun 2023, ini disertakan juga dengan golongannya. Seperti itu.
Oke, kita balik lagi ke sini. Oh, masih tetap ya. Oke, izin. Mungkin ya, dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan sambil kita nunggu untuk proses eh, download lembar disposisi. Biasanya siapa sih mau? Yang saya kawan dari saya. Siap, sudah. Ya. Baik, untuk teman-teman di dinas, monggo kalau ada yang ditanyakan untuk raise hand dulu. Disebutkan nanti nama dengan dari instansi mana. Kok masih bingung atau bagaimana ini? Atau terlalu cepat atau Iya. bagaimana? Terlalu cepat ya. Mungkin kan sudah banyak yang sudah dilakukan pendampingan ya, mungkin sudah banyak yang cukup paham ya. Tapi nggak apa-apa jika ada yang mau ditanyakan lagi, monggo. Untuk yang belum pendampingan, untuk menyusul nanti ada pendampingan di minggu depan, nggak apa-apa, monggo ditanyakan untuk sekarang, nggak apa-apa juga. Raise hand dulu mungkin biar kita bisa kebaca. Dari RSUD, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Seno dari RSUD Dr. Haji Slamet Martodirejo. Ini mau nanya Bu, itu yang tadi dijelaskan sudah kalau ada yang mutasi. Itu saya pribadi kurang kurang memahami. Minta tolong dijelaskan lagi. Terima kasih. Baik, Siap. baik untuk penanda tangan mungkin ya, untuk penanda tangan. Mutasi. Untuk yang menanda tangan apa gimana? Yang mutasi. Akunnya ya? Oh ya, Ya, oke. yang mutasi. Oke, tunggu. Dari siapa tadi nih? Namanya Seno Bu. siapa? Seno. Mas Seno. Seno. Ya. Oh ya, oke. Siap. Monggo, Mbak Oke, siap. Syam untuk dijelaskan. Apabila untuk yang mutasi itu para pejabat struktural, jadi kita bisa melakukan perubahan data atau profil pejabat tersebut dari akun tata usaha masing-masing OPD. Siap. Oke, siap. Jadi caranya seperti ini, Bapak. Dari admin OPD maksudnya. Sorry. Ya. Akses admin. Siap. Kita masuk dulu ke admin OPD. Oke, kita ke daftar pengguna. Ke daftar pengguna, karena jabatannya tetap ya, kepala dinas tetap di situ. Siap. Kita cari untuk nama jabatannya. Kepala dinas. Oke, ini sudah tampil. Oke, kepala dinas. Kita ke menu edit. Sini. Siap. Kita tinggal mengganti ini, Bapak. Nomor induknya berapa? NIK, nama lengkap, nomor selulernya, terus untuk nama pengguna ini dibiarkan karena ini membawa nama jabatan seperti itu. Siap. Jadi nanti Kadis, dinas apa, Kabupaten Pamekasan. Untuk email yang digunakan yaitu email aktif
Sehingga ketika ada notif terkait keluar masuk surat apapun itu di aplikasi Srikandi, jadi ada notif ke Pak Kadis terutama untuk surat masuk, naskah dinas masuk. Jadi untuk email digunakan untuk email yang aktif. Konfirmasi kata sandi, kalau memang kata sandinya mau diubah, prosesnya sama ketika pengaturan di awal oleh admin OPD, seperti itu. Jadi untuk nomor induk, untuk NIK, nama lengkap, terus nomor seluler, dan sudah sih cukup sepertinya itu yang harus diubah. Untuk yang lain-lain dibiarkan. Oh ya, untuk kepala dinas, karena kepala dinas di sini bisa mengirim dan menerima surat, jadi untuk kepala dinas, untuk hak aksesnya, kita klik di sini, kita centang. Siap. Ini untuk kepala dinas. Jadi untuk akun yang lain, untuk user yang lain, untuk pengguna yang lain, jangan diklik. Jadi yang bisa menerima surat itu hanya kepala dinas. Siap. Dan ketika ada surat masuk ke masing-masing OPD, diusahakan dibuka melalui akun kepala dinas. Jangan, sebenarnya bisa sih dari tata usaha, hanya saja ketika OPD pengirim itu mengontrolnya tetap statusnya belum dibaca. Walaupun sebenarnya tata usaha sudah menginfokan ke kepala dinasnya. Hanya saja ketika kepala dinas tidak membuka melalui akun beliau, di status pengirim naskah, statusnya belum belum dibaca, seperti itu. Gitu, Pak. Siap. Terima kasih banyak, Bu. Oke, baik. Sudah dijelaskan tadi terkait untuk jika ada mutasi pada kepala dinas atau yang menandatangani surat Ya, kan, siap. penandatangan tadi saya bilang itu nanti prosesnya seperti yang disebutkan di atas. Mungkin ada yang lain bertanya mungkin seperti ini, apakah jika di eselon 3 juga sama berlakunya Ya, seperti itu ya? sama. Jadi ini tidak hanya berlaku di eselon 2 tapi di eselon 3 yang berperan sebagai verifikator itu juga dilakukan hal yang sama. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Kemudian tadi ada, mungkin chatnya bisa ditampilkan. Oh ya, oke, sebentar. Kita urutkan dulu ya dari yang tadi karena ada di Senakertan sudah nulis tadi ngechat itu terkait untuk kalau bisa dilaksanakan BIMTEK gitu ya. Sebetulnya BIMTEK ini nanti insya Allah akan dilaksanakan di minggu depan. Nah, mungkin Ya, Mbak minggu Sam bisa depan. dijelaskan Mbak untuk tanggalnya. Siap. Mohon maaf. Untuk surat BIMTEK sudah ditandatangani oleh Pak Sekda. Ya. Mungkin sudah masuk ke akun masing-masing ya Kadis terkait pendampingan implementasi aplikasi Srikandi yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 sampai tanggal 17, yaitu hari Senin, Selasa, Rabu. Sudah ada jadwal terlampirnya seperti itu. Baik, jadi nanti bisa dicek di masing-masing. Mungkin surat itu sudah masuk karena sudah ditandatangani oleh Pak Sekda di tanggal mulai hari Senin sampai hari Selasa sampai hari Kamis tanggal berapa tadi? 15 sampai 17. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti untuk OPD yang belum melaksanakan pendampingan secara pribadi terhadap OPD-nya nanti diharapkan untuk bisa hadir sesuai dengan jadwal yang tertera di situ yang dilaksanakan di Comment Center Diskominfo. Mungkin kalau nggak keliru bocorannya disclaimer-nya 2 orang ya per OPD seperti itu. Oke, baik. Kemudian dari Dinsos tadi mengatakan untuk kopsurat, mungkin Mas Rizky agak naik sebentar, scroll sebentar. Oke, untuk kopsurat dari Dinas sendiri bukan dari Sekda, apakah tetap menyertakan memakai laman seperti contoh surat yang dijelaskan? Apakah cukup OL masing-masing OPD? Monggo Mbak Syah. Oke. Siap untuk KOP. Ini berlaku untuk semua. Jadi ketika KOP-nya menggunakan Sekda maupun nama OPD masing-masing, kita menyertakan laman dan POSL-nya. Tapi karena ini KOP-nya KOP Sekretariat Daerah, jadi kita menggunakan laman Sekda. Tapi untuk POSL-nya atau emailnya, kita menggunakan email OPD pengirim. Seperti itu. Jadi bedanya di situ. Bisa dicoba langsung kopnya kampus itu. Oke, siap. Oke, ketika ini saya ubah. Oke, seperti ini ya. Oke, siap.
Jadi sambil lalu Ya. saya kasih masukan untuk penulisan kop naskah dinas masing-masing OPD, sebetulnya boleh dikopi, sah-sah saja dikopi. Cuma dengan catatan menyesuaikan format penulisan yang tertera di Permendagri nomor 1 tahun 2023. Seperti aturan jenis huruf memakai Arial, terus ukurannya untuk instansi ukuran 14, terus nama OPD-nya ukuran 18, dan lain sebagainya itu tolong disesuaikan. Kalau dikopas biar cepat monggo silakan, tapi ya disesuaikan kembali. Ya Bapak Ibu, terima kasih. Oke, siap. Baik, seperti itu mungkin penjelasannya sudah tampak juga di layar monitor masing-masing ya. Contoh yang miliknya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Kurang lebihnya seperti itu, nanti disesuaikan dengan dinas masing-masing. Mungkin ada yang ditanyakan lagi untuk masalah kop, Mas, dari Dinsos? Sudah cukup ya? Oke, baik. Kita bergeser lagi ke Kecamatan Galis yang sudah raise hand di situ. Monggo bisa mungkin open cam juga open audio. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Baik. Saya dari Kecamatan. Ada seksi yang tidak punya staf sama sekali, Ibu. Untuk proses surat keluarnya bagaimana ya, Bu? Bisa tolong dijelaskan? Terima kasih. Oke, baik. Dari Oke. Kecamatan Galis ada staf, ada kasih yang tidak memiliki staf sama sekali. Jadi konseptornya seperti apa itu prosesnya? Monggo dijelaskan. Begini, kenapa memang semua ASN itu dibuatkan akun Sri Kandi? Karena memang di situ semua ASN bertindak sebagai konseptor, termasuk kepala dinas. Kepala dinas bisa bertindak sebagai konseptor ketika beliau melakukan registrasi naskah keluar yang ditandatangani oleh Pak Sekda. Jadi di situ kepala dinas sebagai konseptor, pejabat verifikatornya yaitu Pak asisten sesuai dengan OPD masing-masing, dan pejabat penandatangannya ditentukan yaitu Pak Sekda. Seperti itu, Bu. Jadi ketika ada seorang pejabat tidak memiliki staf di situ, asalkan pejabat tersebut bisa untuk mengonsep surat dan semacamnya, itu tidak apa-apa, Ibu. Karena memang semua ASN itu mempunyai akun Sri Kandi, seperti itu. Jadi tidak ada masalah. Oke, baik. Jadi kurang lebihnya dijelaskan tadi bahwa semua ASN memiliki akun, jadi anggaplah yang paling terbawah di bidang itu ya, misalnya kasih eselon 4 ya, berarti eselon 4 tersebut bisa melakukan sebagai berfungsi sebagai konseptor. Dan verifikatornya satu jenjang di atasnya dan seterusnya, seperti itu. Apakah bisa diterima mungkin dari Kecamatan Galis atau ada masih ditanyakan lagi? Baik, Ibu sudah jelas, berarti kasihnya membuat konsep, lalu diverifikasi sama camat, dan ditandatangani sama camat, gitu. Betul. Betul, bisa. Sekcam. Pejabat Verifikatornya bisa sekcam ya. Sekcam kemudian yang penandatangannya camat. Camat. Baik, terima kasih Ibu. Siap, terima kasih sama-sama. Ada yang lain lagi? Monggo, masih kita buka. Dan Capit. Dari pembangunan tadi sudah untuk contoh share format sudah format ini ya, format kop surat maksudnya. Kenapa, Ibu? Pembangunan maksudnya contoh format yang sudah fix itu format Oh, siap. Nanti terkait contoh Format format apa itu? surat, kop Kop surat, surat ya. dan semacamnya, termasuk template naskah surat, Oh ya, kop surat. kita sudah sediakan kita sudah taruh di template masing-masing akun. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan download di situ. Ketika kita masuk sebagai user, saya simulasikan ya, kita masuk sebagai user. Di sini ada di tata naskah dinas. Oke, kita klik tata naskah dinas. Kita cari di sini template naskah. Oke, ini sudah ada, kita sudah sediakan semua ya.
kita sudah siapkan untuk semua template-nya sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Jadi bisa di-download di sini. Seperti itu. Jadi untuk kopnya nanti menyesuaikan sesuai dengan nama OPD masing-masing. Ini mungkin hanya ada beberapa yang belum kita upload di sini. Jadi kita sambil lalu nanti akan kita upload semua di sini termasuk format untuk peraturan daerah, peraturan bupati, surat keputusan dan semuanya. Nanti kita akan upload di sini. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, baik. Dari bagian pembangunan sudah dijelaskan contoh seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Oke, kemudian kita bergeser ke Dispenduk Capil. Di situ beliau bertanya, kira-kira kepala OPD sudah dilakukan BIMTEK juga tidak? Karena Srikandi ini perlu keterlibatan para pejabat untuk alur atau disposisi surat. Baik, monggo Mbak Syam dijelaskan. Ya, siap. Terkait ranah untuk kepala dinas, ini mungkin kita ini ya masih belum sebenarnya untuk kepala dinas ini belum. Ini mungkin nanti di minggu terakhir bulan Oktober. Kita nanti akan adakan semacam kick off meeting terkait implementasi Srikandi ini di Kabupaten Pamekasan. Di mana untuk pesertanya nanti memang para kepala OPD seperti itu. Ya, sebagai narasumbernya nanti dari Arsip Nasional Republik Indonesia. Oke. Narasumbernya langsung dari Andri ya Mbak Ya. Syam. Jadi seperti itu penjelasannya. Nanti insya Allah pasca semua ASN di 8 pendampingan untuk yang belum melakukan pendampingan di tanggal 15 sampai 17 Oktober ini. Nanti kemudian mungkin di akhir bulan Oktober juga akan dilakukan kick off sekaligus dihadiri oleh kepala OPD yang mungkin di situ akan dilaksanakan mungkin penjelasan dari Andri dan juga simulasi mungkin saat itu ya seperti itu. Nanti untuk detailnya akan disampaikan lebih lanjut seperti itu ya. Apakah Dispenduk Capil sudah memahami ini? Apakah ada yang ditanyakan lagi? Oke, baik. Siap. Ada lagi yang bertanya? Monggo. Bisa raise hand atau bisa tulis pertanyaannya di kolom chat. Ada yang minta BIMTEK di luar kota. Oh ya, tadi dari DPM PTSP ya? Ya, PTSP. Bang Frida ke Malang katanya. Oh, Frida ke Malang. Kemudian PTSP minta kemana nih? Ke Lombok ya mungkin. Ini Pak Asis ya, DPM PTSP. Siapa Pak Asis. Kalau di PTSP masih banyak anggaran CPD-nya ya Pak. Di kami yang udah nggak ada Pak. Susah juga. Entah kita Bapak berangkat, kita nggak berangkat Pak. Oke, ada lagi yang mau raise hand atau bertanya melalui kolom chat? Saya hitung dari 10 ke belakang ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Karena tidak ada lagi yang bertanya, jadi mungkin bisa dikhususkan nanti untuk lebih detailnya pada para OPD yang akan diikutkan BIMTEK di 3 hari di minggu depan itu nanti agar semuanya terfasilitasi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Jadi monggo dipersiapkan nanti siapa yang akan menghadiri. Kalau bisa yang sesuai yang memegang ini ya Mbak, akun Srikandinya ya. Sekretariat ke Kasubag umumnya mungkin ya sebagai leadernya kemudian bisa membawa status staf untuk operator, mungkin seperti itu. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, bagaimana Kak Ibu? Apakah sudah cukup ya? Cukup sampai di sini sosialisasi dari aplikasi Srikandi ini, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Terima kasih teman-teman dari Disperpusip. Terima kasih pada Pak Boy, Mbak Syam dan juga teman-teman semuanya di sini. Terima kasih juga pada Pak Kabid Aptika, Mas Biki, kolaborasi yang sangat hangat dari Disperpusip dan juga Diskominfo. Semoga aplikasi Srikandi bisa segera kita kick off di akhir bulan ini bersamaan sehingga pada awal November semua OPD sudah tidak ragu lagi untuk menggunakan aplikasi Srikandi lebih komplit seperti itu. Salam hangat dari kami. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang disampaikan pada hari ini bermanfaat. Sebesar-besar atau seberat-berat urusan jangan
dihadapi dengan muka berkerut, kerut muka itu dengan sendirinya menambahkan lagi kerut pekerjaan. Seperti itu. Terima kasih. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sertifikat digital dari bagian Mari sih. Thank you. Bekerja semua, Pak. Bukan di keterangan. I love you tuh, Bu Frita. Itu Mas Holik Wijaya, Swiwit. Berarti minta yang cool ya, yuk. Ibu uang ya, itu kita taruh lagi. Minggu depan jadwalnya Plus per hari ya, Mbak? Ya. Oh, 3. Kalau dosa. Nanti kan audio. Oh, Februari Kota kok Jumat. 4.